You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam. Saya manggilnya apa nih teman-teman semua ya? Senang malam ini kita bisa ini namanya berzumpa ya, karena kita lewat Zoom ya. Jadi senang sekali. Biasanya saya dipanggil Kak Alex, Ko Alex, terserah ya. Kalau orang Batak manggilnya Bang Alex begitu ya. Nah, saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan malam hari ini, yuk kita berdoa sebelum kita nanti akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kami rindu kembali boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, senang sekali walaupun lewat online, malah online ini memberi kemungkinan ya, boleh kemana-mana begitu ya. Dan malam hari ini kita bicara tentang tema kita Young and Free. Nah, Kak Alex ingin kita mulai dulu gitu ya. Saya juga pengen kenal teman-teman walaupun waktu yang terbatas. Yuk kita sharing sebentar yuk. Nah, sharingnya pertanyaannya sederhana. Apa kabarmu hari ini? Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Kak Alex nggak tanya kemarin, lusa, nggak hari ini ya. Nah, caranya coba lihat aja gambar mana yang paling mewakili perasaanmu, kondisimu, kabarmu hari ini. Cuman boleh pilih satu nomor ya, satu orang. Kita boleh sharing ya, nggak ada yang saling menghakimi. Kita cuman share aja, ini nih kabar saya gitu ya. Supaya kita juga boleh saling kenal. Silakan, boleh tulis di kolom chat yang mana yang paling menggambarkan perasaanmu hari ini. Silakan, saya tunggu 1 menit ya. Mana nih yang paling pas menggambarkan kondisi teman-teman ya. Silakan lihat. Thank you. Nomor 1, 20, 5. Wah, sama ya 5. Ya, ini menarik ya. Silakan teman-teman. Thank you buat yang udah sharing. Ya, tentunya apapun kondisi kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kamu ya. Yang lagi senang, puji Tuhan. Yang lagi kesepian, datang kepada Tuhan. Yang lagi ngerasa sendiri, lagi rasanya I'm just fine, ya puji Tuhan ya. Tapi kemudian nanti kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Thanks for sharing teman-teman. Nah, hari ini kita bicara tentang tema yang menarik ya, Young and Free. Memang kalau bicara orang muda ya, oke, thank you yang udah tulis ya. Oke, yang baru nulis juga silakan ya. Nah, Kak Alex ingin kita ajak melihat tentang orang muda. Salah satu yang unik berkaitan dengan orang muda biasanya adalah bicara kebebasan ya, freedom. Nah, saya mau kasih satu cerita. Sebenarnya cukup Kak Alex cerita ini, setelah itu saya tutup doa gitu ya. Karena cerita ini adalah pengalaman pribadi yang mewakili tema kita malam hari ini. Jadi satu pagi Kak Alex datang ke kantor. Saya di kantor kami di pelayanan. Lalu kemudian saya ketemu dengan satu adik yang ada di dalam pelayanan kami. Dia staff lah ya di dalam pelayanan kami. Nah, dia seorang yang datang dari luar kota. Jadi di Jakarta, kami di Jakarta. Dia kerja atau dia ngantor gitu ya di tempat kami. Tapi kemudian ya sebagai anak luar kota, dia tinggalnya ngekos. Dia seorang perempuan. Dan di kosannya itu teman-teman, ya mungkin biar nggak sepi ya, dia pelihara ikan mas. Beberapa ekor ikan mas di dalam sebuah akuarium kecil. Jadi ya dia kasih makan, dia pelihara gitu ya. Nah, pagi itu waktu dia datang ke kantor, pas kami kumpul, ngobrol, terus dia bilang gini, tiba-tiba dengan semangatnya gitu ya, mau ngasih tahu berita sama saya. Kak Alex. Saya bilang, kenapa? Kak Alex tahu nggak? Tadi malam
ikan mas saya bunuh diri. Wah, jadi ikan masnya bunuh diri katanya ya. Wah, jadinya kami membahas lah ya. Jadi menariknya begini teman-teman ya. Ternyata pagi-pagi dia menemukan ada 2 ekor ikan mas yang lompat keluar dari akuarium kecil itu dan mati di atas karpet. Ya, jadi wah kami ya jadi pas dia tidur gitu ya, ternyata 2 ekor ikan mas ini lompat dan kemudian mati di atas karpet. Nah kami ngebahas gitu ya, coba ngobrol sana sini, salah satunya bercanda gitu. Oh mungkin ini 2 ekor ikan yang cintanya tidak direstui oleh keluarga ikan begitu ya. Tapi akhirnya secara sederhana kami berdiskusi dan akhirnya tiba pada pertanyaan ini. Apa sih kebebasan yang sejati? Pertanyaannya begini, ikan itu bebasnya di mana? Di dalam air atau di luar air? Jadi, waktu bicara kebebasan ikan, walaupun di luar kesannya lebih luas, dia bisa bergerak kemana-mana, tetapi yang namanya ikan itu bebasnya di dalam air. Walaupun airnya kelihatannya cuma kecil ya, satu mangkok kecil gitu ya, atau sebuah akuarium kecil. Tetapi begitu ikan itu keluar dari akuarium, mungkin dia bilang, wah saya ikan reformasi, saya tidak mau dibatasi air. Begitu dia lompat keluar dari air, maka ketika dia keluar dari air sebenarnya dia MPP teman-teman ya, mati pelan-pelan. Jadi menarik untuk memperhatikan sebenarnya ya. Kalau demikian, apa sih kebebasan yang sejati? Saya coba berpikir tentang hal ini, melihat beberapa buku, beberapa hal termasuk di dalam Alkitab. Ada nggak sih kebebasan yang benar-benar bebas? Ternyata saya menemukan ini prinsipnya ya. Makanya Kak Alex bilang sebenarnya cukup khotbah saya sampai sini ya. Kemerdekaan mutlak. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan mutlak atau kebebasan tanpa batas, saya mau bebas, tidak ada batasannya. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Karena sebenarnya nggak ada kebebasan model begitu. Semua kebebasan selalu punya batas. Sebagaimana ikan bebasnya di dalam air, maka sebenarnya kita umat Tuhan, manusia ciptaan Allah, di mana kita bebas? Kita bukan bebas di luar Tuhan. Kita hanya bebas ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita hanya bebas kalau kita ikut firman Tuhan. Kita hanya bebas kalau kita ikut kehendak Tuhan. Karena sejak awal Allah menciptakan manusia itu bebas. Tapi Allah punya konsep kebebasan bukan bebas tanpa batas, tetapi bebas yang ada batasannya. Mungkin kamu bilang, kalau gitu mah nggak bebas dong kak. Katanya bebas. Nah, tapi itulah kebebasan yang Alkitab berikan buat kita. Contoh ikan tadi. Di dalam air lah dia bebas. Ikan itu tidak bisa menyangkali, oh saya tidak butuh air, saya ikan reformasi, saya ikan masa kini, saya ikan milenial. Dia keluar dari air, dia mati. Demikian juga kita. Ketika Allah menciptakan manusia, Kejadian 2 mencatat Allah memberikan tugas kepada manusia. Saya pikir sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3, maka Kejadian 2 ini menyatakan kondisi manusia yang paling bebas. Coba lihat rancangannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Wow, bebas. Semua boleh makan. Ada batasannya enggak? Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mungkin kalau kita pikirin, kalau misalnya Tuhan bilang begini, semua nggak boleh makan, pokoknya yang dimakan cuma satu ini. Ini aja, ini aja, ini aja. Maka kalau demikian, terus manusia jadi pengen yang lain, mungkin kita bisa bilang, iya sih, habis masa semua nggak boleh, cuma satu yang boleh. Tapi perhatikan kalimatnya. Kebebasan manusia yang Tuhan berikan di ayat 16, semua boleh dimakan, satu yang jangan. Itulah bandelnya manusia, pengen yang nggak boleh itu, ya. Padahal Tuhan bilang semua boleh makan.
Satu jangan. Justru itu yang manusia pilih. Sehingga sesudah itu kita mengetahui dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga lihatlah, inilah kebebasan-kebebasan yang manusia buat ngikutin dia sendiri. Maunya dirinya sendiri. Coba kita dengar ya beberapa kalimat-kalimat yang sekarang ini banyak memberikan masukan kepada orang muda. Dan saya pikir hati-hati ya. Ada yang bilang gini, you only live once, YOLO. Kamu tuh hidup cuma satu kali ya, sudahlah. Nikmati hidup. Lakukan apapun yang kamu mau. Jadi saya melihat sekarang ini yang menjadi kompas dalam kehidupan bukan kebenaran, bukan Tuhan, bukan firman Tuhan, tetapi apa? Diri manusia. Itulah dosa. Dosa itu intinya titiriri, teman-teman. Mati-matian untuk diri sendiri. Sehingga sekarang orang mengatakan apa? Ikutin perasaanmu. When you feel it, you like it, just do it. Lakukan apa yang kamu mau. Ikutin perasaanmu. Apa penentu kehidupan? Perasaan. Oh tidak. Aduh, saya rasa-rasanya pengen pukul guru. Ada, ikutin perasaanmu, pukul tuh guru. Tak, benar apa enggak? Hati-hati, kita banyak berbicara perasaan. Ikuti apa yang kamu mau. Sekarang ada slogan ini ya. Follow your heart, ikuti hatimu. Kalau orang putus cinta gitu ya, kadang-kadang gitu, gimana nih, aduh gue susah banget move on, baperan. Follow your heart. Alkitab tidak pernah bilang follow your heart. Kenapa? Karena hati kita bukan penentu kebenaran. Bukan kalau saya rasa benar, maka benar. Tidak. Bukan kata hati saya benar, maka benar. Itu benar karena firman Tuhan mengatakan benar atau tidak. Bukan hati yang jadi patokannya. Karena itu Alkitab bahkan berkata kalimat ini, teman-teman ya. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati-hati dengan hati. Wah. Makanya ada bahasa Inggris kalimat bilang begini. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Wah, masalahnya di hati ya. Sekarang ini kayaknya generasi muda ikutin kata hatimu. Kalau kamu mau LGBT, ikutin aja perasaanmu, ikutin hatimu. Itulah kamu. Apakah itu? Kadang-kadang saya lihat lucu juga ya. Apa yang dia mau, apa yang dia suka, bukan lagi penentunya adalah Tuhan dan firman-Nya. Kalaupun hatimu pengen banget. Aduh, pengen banget LGBT misalnya. Tapi Tuhan bilang nggak boleh. Yang mana yang diikuti? Your heart or God's word? Makanya mengerikanlah. Hidup dalam dosa itu hidup yang membelenggu. Banyak orang pikir dia hidup dalam dosa itu kebebasan. Tidak. Itu justru keterikatan. Makanya salah satu definisi dosa yang menarik adalah dosa itu adalah manusia cari kepuasan di luar Tuhan. Harusnya kan cuma Tuhan yang bisa kasih kepuasan. Sama seperti ikan. Harusnya cuma air yang bisa berikan dia kebebasan. Dia cari di luar air. Lompatlah dia, bunuh diri. Makanya kalimat dari John Piper. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Kamu rasa bukan ini yang saya mau Tuhan. Makanya kita ikutin yang saya mau. Dosa itu fokusnya aku. How do you spell sin? Wah, ini satu ungkapan yang menarik. Gimana mengeja dosa bahasa Inggris? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Sehingga dalam dosa manusia mengatakan aku puas, aku untung, aku senang, aku aman. Yang penting akulah segala-galanya. Dia membuang Tuhan dan juga tidak jadi berkat bagi sesama. Di dalam dosa I am everything. Sehingga tidak heran. Begitu manusia pikir keluar dari Tuhan, dia bebas? Tidak. Hidup di dalam dosa adalah hidup dalam keterikatan. Karena dosa sifatnya membelenggu. Perhatikan Alkitab.
Alkitab memberikan pemahaman. Alkitab mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti seorang tuan yang punya budak. Makanya Paulus berkata di Roma pasal 6, dahulu kamu hamba dosa. Dosa seperti tuan yang sedang memperbudak. Ada orang-orang yang berpikir saya bebas, tapi ingat waktu kamu rasa kamu bebas melakukan dosa, dosa itu sedang mengikat kamu, membuat kamu makin terikat. Ada yang sedang diikat dengan rokok, judi, narkoba. Ini mengikat teman-teman ya. Kak Alex ketemu anak yang baru nyoba-nyoba rokok lah. Ya, tapi kemudian saya bilang sama dia, tinggalkanlah rokok. Itu mengikat kamu. Enggak lah Kak, gue bebas katanya ya. Anak Jakarta bebas lah. Kalau kapan gue mau rokok, ya gitu. Terus saya bilang, ya udah sekarang berhenti ngerokok. Nggak, susah Kak. Kalau habis makan nggak ngerokok tuh rasanya mulut pahit gitu ya. Saya bilang, itu namanya sudah terikat. Enggak, aku bebas kok Kak. Sekarang berhenti. Waduh susah Kak, itu namanya terikat. Kalau kamu bebas, kamu bisa tinggalkan. Aduh saya susah tinggalkan Kak, itu namanya terikat. Jadi kadang-kadang diskusi sama orang yang sedang terikat tuh dia sendiri juga bingung gitu ya. Ada lagi orang-orang yang terikat. Nah ini menarik teman-teman ya. Beberapa situasi kita mungkin terikat bukan sama hal-hal yang buruk saja, tetapi ada hal-hal yang baik yang ketika tidak dimanfaatkan, digunakan dengan baik. Hati-hati, itu juga bentuk keterikatan. Banyak orang muda berasa dia bebas, tetapi mungkin dia diikat oleh hal-hal seperti apa. Ini contohnya. HP itu baik. Kita sekarang pakai HP, mau sekolah pakai HP, pakai gadget, nanti mau ibadah juga pakai gadget. Tapi jangan sampai ini mengikat kita. Mengikat itu apa? Ya akhirnya kita jadi ketergantungan, kita jadi pakai HP yang harusnya memuliakan Tuhan, jadi tidak memuliakan Tuhan. Namanya smartphone, tetapi tidak smart. Kenapa? Yang makainya nggak smart. Dipakai untuk membuat dia terikat dalam hal-hal yang nggak benar. Jadi sekali lagi, HP yang baik ketika tidak digunakan dengan semestinya menjadi keterikatan. Jadi hati-hati, kita pikir kita bebas, tapi mungkin kita sedang terikat. Kembalikan HP ke fungsi awalnya. Ini lagi contoh yang lain, belanja. Ya belanja siapa sih yang masa nggak boleh belanja? Boleh dong. Tapi kalau kamu diikat oleh belanja, nah bagaimana ciri-ciri saya sudah mulai terikat? Kamu makin sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau ditanya, kenapa beli barang itu? Iya, lucu, ha? Beli barang karena lucu, bukan karena butuh, ya. Jadi habis beli ketawa-ketawa, hihihi, lucu gitu ya. Jadi banyak orang terikat tanpa dia sadari. Apalagi sekarang kan tinggal sejauh klik ya. E-commerce ada di mana-mana, mau beli-beli, mau Tokopedia, semua pakai orang Korea lagi gitu ya. Karena itu juga hati-hati, jangan-jangan ada yang terikat sama Korea ya, drama Korea. Capek sih tapi nggak bisa berhenti. Nah, ada yang nanya, tapi kan masa nonton drama Korea nggak boleh? Saya bilang boleh. Masalahnya jangan sampai kecanduan. Keterikatan itu apa ciri-ciri keterikatan? Kamu nggak bisa lagi bedain mana tugas utamamu, mana yang bukan. Kamu kan siswa, sekolah tuh tugas utama. Jadi bukan nonton drama ya. Jadi jangan sampai sekolah terganggu sama nonton drama. Jadi jangan dibalik ya. Jangan sampai nonton drama terganggu oleh sekolah gitu ya. Nah itu udah nggak bisa. Itu bentuk keterikatan ya. Bagus, banyak kok drama Korea yang bagus ya. Saya juga nonton beberapa. Mungkin kalau kalian juga pernah nonton, ingat ya, sesuaikan dengan umurmu begitu ya. Nah ini drama-drama yang kalau dilihat wah hype gitu ya. Ada macam-macam yang orang tonton. Kenapa? Ceritanya bagus-bagus. Tapi kalau kemudian itu menggantikan tugas utamamu, ini yang sekarang lagi hits ya. Orang-orang pada nonton misalnya gitu. Ini top 10-nya Netflix katanya. Tapi mungkin kamu bilang, wah kalau saya emang nggak nonton drama Korea Kak, ya mungkin K-pop gitu ya, nggak nonton dramanya tapi terikat sama K-popnya mungkin, atau jangan-jangan ini terikat sama game online. Main game boleh nggak? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Tapi kalau main game ini kemudian jadi fokus utama, jadi lupa belajar, tidurnya kemalaman, besoknya ngantuk, besoknya nggak siap sekolah, nggak siap ibadah. Nah masalahnya di kamu, bukan di gamenya, ya.
Jadi banyak orang yang terikat tanpa dia sadari. Selain itu hal-hal yang buruk seperti ini, hati-hati ya. Makanya tadi HP-nya dipakai untuk apa? Jangan-jangan dipakai untuk menikmati pornografi. Jadi sebenarnya HP itu jadi mengikat kita karena apa? Kita kecanduan dengan apa yang ada di dalamnya, bukan salah HP-nya. Jadi teman-teman, ada gambaran itu ya, dosa itu mengikatnya kayak gini nih. Jadi ini ada ilustrasi. Kalau di padang gurun, kalau kalian pernah ke padang gurun ya, itu katanya kalau malam tuh dingin sekali. Kalau siang panas terik. Nah, tipsnya ini kalau malam-malam harus berkemah, harus bikin tenda di padang gurun, kan dingin tuh ya. Nah, biasanya untanya itu suka masukin kepala teman-teman ke dalam tenda ya. Nah, tipsnya begitu dia masukin kepala, suruh dia keluar. Karena kalau kamu bilang, aduh kasihan dia di luar dingin, lalu kamu biarin kepalanya masuk, nanti lama-lama lehernya masuk. Lama-lama nanti punuknya masuk. Kaki depannya masuk. Kaki belakangnya ikut masuk. Lama-lama, untanya di dalam tenda, kamunya yang di luar tenda. Ya, ini gambaran dari hati-hati jangan buka celah kepada hal-hal yang mengikat. Karena begitu dosa kamu buka celahnya, ingat, dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak secara sadar kepada Allah. Terjadinya pelan-pelan sampai kita nggak sadar ternyata dampaknya sudah menghancurkan. Manusia kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa hormat terhadap diri, kehilangan kemampuan berpikir sehat, kemampuan berkata jujur, kehilangan kemampuan memberi, kemampuan mengasihi, kemampuan hidup kudus. Tidak heran, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Apa jalan keluarnya supaya tidak terikat? Ingatlah bagaimana melepaskan diri. Sebenarnya disinilah kita lihat Yesus datang untuk membawa kita dalam kemerdekaan yang sejati. Galatia 5 berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yohanes 8 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus menyelamatkan, membebaskan kita, mematahkan belenggu dosa. Kematiannya di kayu salib menjadi jawaban. Sehingga engkau dan saya sekarang boleh hidup bebas. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Wah, ini kalau kita dalami menarik ya. Katanya orang merdeka, tetapi kita dimerdekakan dari dosa. Dulu hamba dosa, sekarang kita jadi hamba Allah. Dalam hidup ternyata cuma dua pilihan. Hambanya dosa atau hambanya Allah. Jadi memang nggak ada yang namanya benar-benar merdeka. Selalu kita cuma ada di dalam dua perhambaan itu. Harusnya hidup baru yang kita lewati mengingatkan kita, bukan lagi aku yang hidup. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada new life, old life ditinggalkan. Harus bisa bilang ini ya, yes to God, no to sin. Itu hidup yang merdeka. Jadi jangan kebalik. God, no. Sin, yes. Enggak gitu ya. Harusnya God, yes. Sin, no. Nah, Kak Alex tutup dengan beberapa nasihat ini. Bagaimana dong ngeceknya tadi ya? Kalau kita terikat atau tidak, coba kalian tanya sama dirimu. Di Alkitab ada dua bagian firman yang saya mau ajak kita untuk lihat sebagai prinsip malam ini. Pertama di 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus bilang begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Menarik ya. Kayaknya ayatnya receh banget. Makan untuk kemuliaan Allah. Itu kan receh banget, makan. Minum untuk kemuliaan Allah. Maka segala sesuatu yang lain, termasuk studimu, kamu belajar, kamu hidup di keluarga, kamu di masyarakat, kamu nonton film, selalu tanyakan, apakah itu untuk kemuliaan Allah? Itu cara ngecek yang pertama.
Saya terikat atau tidak? Lihat lagi. Kalau itu untuk kemuliaan Allah, maka kamu bebas. Tapi kalau itu ternyata untuk kepuasan dirimu, kesenangan dirimu semata, hati-hati. Itu mengikatmu dalam dosa. Yang terakhir apa? Di ayat sebelumnya, 1 Korintus 10 ayat 23, memang konteksnya ini daging persembahan berhala sebenarnya. Tetapi waktu Paulus menjelaskan, ini jadi prinsip yang menarik. Paulus bilang gini buat orang Kristen ya, segala sesuatu diperbolehkan. Kayaknya kita bebas gitu ya. Kalau dulu kan orang non-Yahudi, Yahudi tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya. Tapi di dalam Kristus segala sesuatu diperbolehkan. Benar kata Paulus. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar kata Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi apa lagi prinsip berikutnya? Tanyakan, apakah itu berguna atau tidak? Tadi, nonton drama Korea boleh nggak? Boleh, kata siapa nggak boleh. Tapi berguna nggak? Membangun nggak? Ya, kalau kamu tidak nonton di jam yang tepat, itu nggak membangun. Terus kalau pilih dramanya juga, lihat yang mana? Lihat yang berguna atau tidak. Jangan cuma sekadar nikmatin, wah banyak kiss-nya, banyak apanya. Kalian masih kecil gitu ya. Apa berguna atau tidak, itu nggak terlalu penting gitu ya. Sehingga perhatikan prinsip ini. Apakah itu memuliakan Allah? Apakah itu berguna? Dan apakah itu membangun? Jadi Kak Alex rindu malam hari ini, setelah teman-teman dengar firman ini, gimana supaya hidup terus dalam Tuhan ya, bertumbuh. Mau nggak mau kita harus terus bertumbuh. Karena makin kita hidup dalam Tuhan, kita makin mengalami kemerdekaan. Untuk itu Tuhan kasih 3 hal ya. Nah, sebagai penutup, ingat ini. Bagaimana bertumbuh? Pertama, Tuhan sudah kasih Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hati setiap kita. Memimpin kita, menegur, menyucikan, memurnikan kita. Jangan dukakan Roh Kudus, kata Paulus. Dia ada memimpin hidupmu. Bagaimana bertumbuh? Yang kedua, Tuhan kasih firman. Makanya rajin baca Alkitab. Dari sekolah minggu kita udah belajar. Baca kitab suci, doa tiap hari. Siapakah orang muda yang bebas, yang hidup dalam firman? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tuh dalam dunia yang gelap. Gimana supaya nggak jatuh? Firman pelita dan terang. Nah, yang terakhir, komunitas. Carilah sahabat-sahabat yang juga mau hidup bebas di dalam Tuhan. Bukan sahabat yang menjauhkan kamu dari Tuhan. Komunitas PRMI seperti ini Tuhan hadirkan untuk apa? Untuk sama-sama kita bangun hidup. Ya, nikmati kehadiran komunitas yang membawa kita hidup bebas di dalam Tuhan. Kita punya saudara seiman ya. Kamu mau hidup kudus? Aku juga mau. Yuk, sama-sama. Kalau di luar sana, kamu mau hidup kudus? Aku mau kudis. Ayo kamu ikutan kudis sama aku. Enggak. Kita enggak mau itu yang seperti itu. Kita mau cari orang-orang yang, yuk, sama-sama hidup benar, hidup kudus. Dan Tuhan berikan komunitas ini. Yuk, teman-teman, jadi orang muda yang merdeka, bebas, young and free. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan setiap kebenaran ini di dalam hati kami. Supaya hidup kami yang hanya satu kali ini menjadi hidup yang merdeka. Karena Tuhan hadir dan menyertai kami. Sekali lagi bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.